SP. Penalaran. Dalam karangan, penalaran adalah proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu simpulan. Data atau fakta yang akan dinalar itu boleh benar dan boleh tidak benar. Disinilah letaknya kerja penalaran. Orang akan menerima data dan fakta yang benar dan menolak fakta yang belum jelas kebenarannya. Data yang dapat dipergunakan dalam penalaran untuk mencapai suatu simpulan. Ini harus berbentuk kalimat pernyataan. Kalimat pertanyaan yang dapat dipergunakan sebagai data disebut proposisi. Pertama, proposisi dan term. Apa yang dimaksud term dalam penalaran? Term adalah kata atau kelompok kata yang dapat dijadikan subjek atau predikat dalam sebuah kalimat proposisi. Contoh, 1. Semua tebu manis. Semua tebu termanis term. 2. Bumi adalah planet. Bumi term planet term. Term dan proposisi mempunyai hubungan yang erat. Proposisi adalah pernyataan tentang hubungan yang terdapat di antara subjek dan predikat. Proposisi adalah pernyataan yang lengkap dalam bentuk subjek predikat atau term-term yang membentuk kalimat. Suatu proposisi mempunyai subjek dan predikat. Proposisi pasti berbentuk kalimat tetapi tidak setiap kalimat dapat digolongkan ke dalam proposisi. Hanya kalimat berita yang netral yang dapat disebut proposisi. Kalimat tanya, perintah, harapan, dan inversi tidak dapat disebut proposisi. Kalimat-kalimat itu dapat dijadikan proposisi apabila diubah bentuknya menjadi kalimat berita yang netral. Kalimat berikut ini bukan proposisi. Pertama, bangsa burungkah ayam? Kedua, mudah-mudahan adik tidak sakit. Ketiga, berdirilah kamu di tepi pantai. Kalimat-kalimat ini dapat diubah menjadi proposisi sebagai berikut. Pertama, ayam adalah burung. Kedua, adik tidak sakit. Ketiga, kamu berdiri di tepi pantai. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa proposisi itu harus terdiri atas subjek dan predikat yang masing-masing dapat diwujudkan dalam kelompoknya sehingga dapat dilihat hubungan kelompok subjek dan kelompok predikat. Kedua, penalaran deduktif. Penalaran deduktif bertolak dari sebuah konklusi atau simpulan yang didapat dari satu atau lebih pernyataan yang lebih khusus. Ketiga, penalaran induktif. Penalaran induktif adalah penalaran yang bertolak dari pernyataan-pernyataan yang khusus dan menghasilkan simpulan yang umum. Pertama, salah nalar, gagasan, pikiran, kepercayaan atas simpulan yang salah, keliru atau cacat disebut salah nalar. Salah nalar ini disebabkan oleh ketidaktepatan orang mengikuti tata cara pikirannya. Apabila kita perhatikan beberapa kalimat dalam bahasa Indonesia secara cermat, kadang-kadang kita temukan beberapa pernyataan atau premis tidak masuk akal. Kalimat-kalimat yang seperti itu disebut kalimat dari hasil kesalahan nalar. Beberapa bentuk salah nalar. 1. Deduksi yang salah. Salah nalar yang disebabkan oleh deduksi yang salah merupakan salah nalar yang amat sering dilakukan orang. Hal ini terjadi karena orang salah mengambil simpulan dari silogisme dengan diawali oleh premis yang salah atau tidak memenuhi syarat. Contoh, 1. Pak Hamad tidak dapat dipilih sebagai lurah karena dia miskin. 2. Bunga anggrek sebetulnya tidak perlu dipelihara karena banyak ditemukan dalam hutan. 3. Dia pasti cepat mati karena dia menderita penyakit jantung. 2. Generalisasi terlalu luas. Salah nalar ini disebabkan oleh jumlah premis yang mendukung generalisasi tidak seimbang dengan besarnya generalisasi itu, sehingga simpulan yang diambil menjadi salah. Contoh, 1. Gadis sekolah cantik-cantik. 2. Kuli pelabuhan jiwanya pasar. 3. Orang Makassar pandai berdayung. 3. Pilihan terbatas pada dua alternatif. Salah alarm ini dilandasi oleh penalaran alternatif yang tidak tepat dengan pemilihan itu atau ini. Contoh, 1. Engkau harus mengikuti kehendak ayah atau engkau harus berangkat dari rumah ini. 2. Dia membakar rumahnya agar kejahatannya tidak diketahui orang. 3. Engkau harus memilih antara hidup di Jakarta dengan serba kekurangan dan hidup di kampung dengan menanggung malu. 4. Penyebaran yang salah nilai. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh kesalahan menilai sesuatu sehingga mengakibatkan terjadinya pergeseran maksud. Orang tidak menyadari bahwa yang dikatakannya itu adalah salah. Contoh, 1. Mata buta sejak beberapa waktu lalu. Itu tandanya dia melihat gerhana matahari total. 2. Sejak ia membersihkan kuburan para leluhurnya, ia hamil. 3. Kalau ingin dikenal orang, kita harus memakai kacamata. 5. Analogi yang salah. Salah nalar dapat terjadi apabila orang menganalogikan sesuatu dengan yang lain dengan beranggapan persamaan salah satu sejarah akan memberikan kepastian persamaan pada segi yang lain. Contoh, Sumini seorang alumni UNS yang dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. Oleh sebab itu, Tata seorang alumni UNS tentu dapat menyelesaikan tugasnya dengan baik. 6. Argumentasi bidik orang. Salah nalar jenis ini disebabkan oleh menghubungkan sifat seseorang dengan tugas yang diembannya.
Dengan kata lain, sesuatu itu selalu dihubungkan dengan orangnya. Contoh 1. KB tidak dapat berjalan di desa kami karena petugas KB itu memiliki anak selusin. 2. Kami tidak boleh kawin dengan Ina karena orang tuanya seorang koruptor. 3. Dapatkah dia memimpin kita kalau dia sendiri belum lama ini bercerai dengan istrinya? 7. Meniru yang sudah ada. Alon-alon jenis ini berhubungan dengan anggapan bahwa sesuatu itu dapat kita lakukan kalau atasan kita melakukan hal itu. Contoh 1. Mengapa saya tidak boleh beristri 2 padahal Pak Haji mempunyai 4 istri? 2. Siswa SMA seharusnya dibenarkan mempergunakan kalkulator ketika menyelesaikan soal matematika sebab profesor pun menggunakan kalkulator ketika menyelesaikan soal matematika. 8. Penyamarataan para ahli. Salah nalar ini disebabkan oleh anggapan orang tentang berbagai ilmu dengan pandangan yang sama. Hal ini akan mengakibatkan kekeliruan mengambil simpulan. Contoh 1. Perkembangan sistem pelayaran kita dapat dibahas secara panjang lebar oleh Ahmad, seorang tukang kayu yang terkenal. 2. Pembangunan pasar Soalan itu sesuai dengan saran tokoh seorang ahli di bidang perikanan.